Hai, saya tahu bahwa beberapa ide yang saya usulkan di sini mungkin tidak dapat diterima atau ditolak sebagai utopis, tetapi sangat penting bahwa 8 miliar orang bersatu untuk menciptakan takdir bersama yang abadi untuk mencapai perdamaian abadi, kemajuan eksponensial, dan kemakmuran dunia. Saya yakin bahwa ketika diimplementasikan, itu semua akan menjadi keuntungan dan tidak ada rasa sakit. Hingga saat ini, dalam perang yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, orang-orang yang tak terhitung telah meninggal dan perang dunia berikutnya dapat memusnahkan kita semua selamanya. Beberapa contoh membuktikan bahwa isu-isu besar dapat diselesaikan dengan mengambil sikap bersatu. Dalam pandemi COVID-19, banyak negara membantu memvaksinasi miliaran orang. Internet telah memungkinkan penyebaran informasi secara instan ke seluruh dunia. CFC dilarang sejak tahun 1996 karena mengikis lapisan ozon yang melindungi kita dari kanker kulit. Perjanjian Paris bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Zona euro keluar dengan mata uang euro bersama dan juga menghapus perbatasan di negara mereka, memungkinkan warga negara tersebut untuk bebas bepergian dan bekerja di mana saja di seluruh wilayah. UE akan mewajibkan semua mobil baru yang dijual memiliki emisi CO2 nol mulai tahun 2035. Upaya sedang dilakukan di Afrika, BRICS, ASEAN dan Amerika Selatan untuk mengeluarkan mata uang bersama yang didukung oleh emas atau beberapa komoditas lain untuk menemukan cara agar tidak terkena sanksi oleh AS. Saat ini, dunia memiliki banyak diktator, demokrasi, aturan partai tunggal, penguasa agama, penguasa militer, monarki, anarki, Bahkan dalam sistem pemerintahan terbaik ini, seperti di AS, di mana kebebasan berbicara, pers, pilihan, agama, hadir, partai politik, tanpa mengkhawatirkan akuntabilitas keuangan, sebagian besar berjuang untuk memenangkan pemilihan berikutnya dan dengan demikian menjanjikan gratisan yang menyebabkan kejatuhan. Ekonomi, kekuasaan korup, dan kekuasaan mutlak korup mutlak. Jelas, dunia perlu diatur dengan lebih baik. Solusi untuk sebagian besar penyakit yang dihadapi dunia adalah dengan menciptakan surga di bumi. Surga akan menjadi persatuan negara yang mencakup semua negara pada tahun 2050 dunia tanpa batas, perang, atau tentara. Itu dapat meningkatkan PDB global setidaknya 5 kali lipat saat itu. Hanya setelah perdebatan panjang, serius dan konstruktif antara semua negara, surga akan mengadopsi prinsip paling matang dan terbaik secara global. Surga akan memiliki aturan hukum, tanpa diskriminasi terhadap siapapun dan masyarakat yang inklusif. Untuk melindungi etnis, agama, demografi, bahasa, budaya, hanya atas kebijakan mereka sendiri ketika negara manapun sebelumnya mengeluarkan visa perjalanan, tinggal atau bekerja, setiap orang atau entitas luar dapat memasuki wilayah mereka. 3% plus dari PDB global, yaitu 3 triliun dolar per tahun, terbuang sia-sia dalam perang militer dan pertempuran. Ketika hanya akan ada satu negara dan tidak ada tentara, semua uang yang terbuang dapat digunakan untuk mengurangi pemanasan global, pengentasan kemiskinan, infrastruktur yang lebih baik, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, Jeffrey Sachs telah menghitung bahwa dunia hanya membutuhkan 175 dolar miliar selama 20 tahun untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim. Semua mata uang fiat dan jadi saya telah keluar dengan solusi rincian mata uang digital global berdasarkan ukuran PDB masing-masing negara yang hanya dapat dibuat oleh Bank GDC. Semakin besar PDB, semakin banyak GDC yang akan didapat negara. IPCC telah mengeluarkan solusi yang sangat rinci untuk pemanasan global. 10% populasi global hidup dengan kurang dari 2 dolar per hari dan 50% populasi tidak memiliki tunjangan sosial apapun. Di surga, semua orang dewasa di atas 18 tahun akan mendapatkan minimal 5 dolar per hari pada tahun 2050. Tidak ada orang yang kurang dari usia itu yang dapat dipekerjakan. Pendidikan hingga 18 tahun akan menjadi wajib. Makanan dan Medicare akan diberikan gratis kepada anak-anak miskin dan mereka yang berusia di atas 65 tahun. Ancaman AI yang tidak bertanggung jawab akan dihilangkan. Bencana alam seperti gempa bumi, epidemi, akan memiliki kekuatan aksi cepat global. Voting akan dilakukan secara online menggunakan smartphone dengan database terenkripsi untuk mencegah manipulasi.
Surga akan memiliki republik demokratis sekuler di mana setiap masalah besar akan diperdebatkan oleh semua dan kemudian keputusan akhir akan diambil oleh perwakilan terpilih yang akan mendapatkan tugas dilaksanakan oleh birokrasi. Semua partai politik harus memberikan rencana yang jelas tentang berapa banyak pajak yang akan dikumpulkan dan bagaimana itu akan dibelanjakan tanpa pengeluaran berlebihan sehingga semua pemilih dapat mengambil keputusan yang tepat. Tumbuhan dan hewan akan dipulihkan ke tingkat yang lazim sebelum revolusi industri dimulai. Inovasi di berbagai bidang seperti komputasi kuantum, pertanian, IT, farmasi, pemberantasan penyakit serta fusi nuklir yang tidak menghasilkan limbah radioaktif akan didorong dengan penuh semangat. Penambangan batu bara, minyak, gas, del akan dilarang seperti juga kendaraan ICE. Ini akan mengadopsi standar hijau tertinggi dalam pembuatan barang dan pembuangan limbah. Ini akan berencana untuk mencapai 100% target net zero secara global pada tahun 2050. Surga akan membawa perubahan dalam sistem perbankan dan keuangan untuk mengembangkan sistem yang kuat dan tangguh yang tidak mudah rusak karena alasan apapun atau mendukung entitas zombie. Perpajakan akan berbasis transaksi dan didebit secara online secara instan. Orang-orang akan didorong untuk menjadi vegetarian atau vegan. Warga negara akan diizinkan secara bebas untuk mempraktikkan agama, keyakinan, budaya, praktik apapun yang mereka inginkan. Tidak ada warga atau polisi yang diizinkan menyimpan senjata yang bisa membunuh. Meskipun tidak akan ada tentara, beberapa negara sebelumnya dapat terus memiliki pasukan keamanan perbatasan dengan peluru plastik, taser, gas air mata, del. Pajak transaksi yang dikumpulkan dari orang miskin akan dikembalikan kepada mereka secara berkala. Hukum akan didasarkan pada praktik terbaik di seluruh dunia dan mudah diikuti. Semua kasus perdata dan pidana harus memiliki batas atas waktu yang jelas untuk putusan. Orang harus takut akan konsekuensi melanggar hukum agar masyarakat damai. Harus ada aturan pidana dan perdata umum untuk semua orang. Populasi dunia telah melampaui 8 miliar, peningkatan 8 kali lipat dalam 200 tahun yang telah memberikan tekanan besar pada ekosistem. Jadi, maksimal 2 anak per pasangan akan diizinkan. Utang negara AS telah melewati 32 triliun dolar. Persaingan populisme antara Partai Republik dan Demokrat sangat parah, seperti di India dan negara lain semacam itu, karena kedua belah pihak tidak ingin menaikkan pajak dan terus memberikan gratis kepada warganya untuk memenangkan pemilihan berikutnya. Sumber-sumber terbarukan seperti energi matahari, air, energi angin serta fusi nuklir akan didorong untuk menggantikan semua bahan bakar fosil pada tahun 2050 jika tidak lebih awal. Biofuel seperti etanol akan didorong secara besar-besaran. Semua warga negara harus memiliki identifikasi biometrik yang unik seperti Aadhaar dari India, memiliki rekening bank yang terhubung erat dengan nomor ponsel mereka. Semua SIM akan dikeluarkan hanya setelah autentikasi biometrik langsung dari seseorang. Emas akan dengan cepat kehilangan relevansinya sebagai tempat penyimpanan kekayaan. Pada tahun 2025 seluruh konsep perlu diperdebatkan secara menyeluruh, disiapkan secara mendetail, dan dipasarkan secara global untuk mendapatkan dukungan dari seluruh dunia sehingga setiap orang jelas tentang manfaat jangka panjang dan menerimanya dengan sepenuh hati. Defisit fiskal dan inflasi akan menjadi nol. Bank tidak akan diizinkan memberi pinjaman untuk tujuan spekulatif seperti mandat hingga awal 1990-an. Ini akan menjadi ekonomi pasar bebas. Jangan ragu untuk menulis kepada saya jika ada pertanyaan. Mohon bagikan video dengan semua kontak sosial Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda yang berharga melalui konsep surga di bumi.